Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan mencoba mereview penilaian harian tema 3 matematika. Ini terkait dengan lingkaran. Sekarang kita coba ke bab 3 ya teman-teman ya. Jadi ini contoh penilaian harian, kita review. Jadi yang pertama, benda di bawah ini yang mempunyai bentuk lingkaran kecuali, jadi di antara pilihan A, B, C, D ini kira-kira manakah benda yang bukan merupakan bentuk lingkaran. Kita tahu kalau jam dinding ini, jam dinding bentuk lingkaran ya. Memang pada umumnya jam dinding ada yang kotak, tetapi bentuk yang ada di dalamnya itu adalah lingkaran. Kemudian roda sepeda juga lingkaran, bola hop juga lingkaran. Nah, papan tulis ini bentuknya seperti ini. Ini adalah bentuk persegi panjang. Jadi jawabannya adalah D. Ya, oke. Kemudian kita ke contoh soal yang nomor 2. Garis lurus yang menghubungkan dua titik pada suatu lingkaran dan melewati titik pusat disebut. Nah, ini seolah-olah coba kita gambarkan teman-teman ya. Jadi kita coba membuat ilustrasi. Jadi misalnya ini teman-teman ya. Ini ilustrasinya. Kita mencoba menggambar sebuah lingkaran. Nah, oke, titik tengahnya di sini. Oke. Kemudian dari titik tengah itu kita coba tarik garis ya. Jadi garis lurus yang menghubungkan dua titik pada suatu lingkaran dan melewati titik pusat. Melewati titik pusat berarti coba seperti ini ya. Ini titik pertama, garis lurus yang menghubungkan dua titik melalui titik pusatnya ini. Berarti kalau seperti namanya apa teman-teman? Ini namanya adalah diameter. Jadi ini adalah diameter. Berarti jawabannya adalah yang B jawabannya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Lanjut ya. Sekarang kita coba yang nomor 3. Bagian daerah AOB, pada gambar ini AOB kira-kira di mana? Ini A, ya ini O, ini B. Jadi AOB itu ini AOB. Daerah AOB ini kira-kira ini namanya apa teman-teman? Oke ya, AOB ini namanya adalah juring teman-teman. Jadi AOB ini adalah juring ya. Oke. Kalau yang AB ini Pak, tali busur itu yang mana? Ini yang busur. Ini busur lengkung AB ya. Kemudian kalau tali busur yang mana Pak? Tali busur itu misalnya begini. Ini ada titik, ini ada titik, kemudian kita hubungkan seperti ini. Ini namanya tali busur. Lengkungannya ini namanya busur, tapi kalau yang ini namanya tali busur. Jadi busur jelas salah, tali busur jelas salah. Tembereng itu daerah ini tembereng. Nah, ini yang diarsir namanya tembereng. Tembereng juga salah. Jadi AOB ini adalah daerah ini adalah juring. Jawabannya adalah A. Oke teman-teman ya. Sekarang kita berlanjut ke soal yang nomor 4. Bagian garis lengkung pada gambar disebut. Nah, kira-kira mana yang garis lengkung? Ini garis lengkung. Ini ada tanda agak tebal ya. Jadi dari titik A ke titik B ini agak tebal
seperti ini namanya garis lengkung AB. Nah, garis lengkung AB ini adalah namanya apa kira-kira? Oke, betul ya, ini namanya busur AB. Pak, kalau tali busur yang mana Pak? Ini saya ambil garis ke sini. Nah, AB yang garis lurus ini namanya tali busur. Kalau yang melengkung ini namanya busur AB. Nah, kalau tembereng itu yang saya arsir ini tembereng. Nah, kalau juring itu ini juring. Misalnya saya buat titik di sini namanya C, ini D. Nah, ini namanya juring. Nah, ini namanya daerah juring. Seperti itu ya. Jadi kalau nomor 4 ini garis lengkung AB ini namanya adalah busur. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba ke nomor 5 teman-teman ya. Nomor 5, Wilona dan Dani memiliki sepeda dengan ukuran yang berbeda. Perbedaan ukuran roda sepeda dilihat dari apa kira-kira? Ketika ada 2 buah roda, ini misalnya sepedanya Dani, ini sepedanya Wilona. Ini sepedanya Dani, yang ini kita coba gambar sepedanya Dani ya. Oke, ini misalnya sepedanya Dani, yang ini misalnya sepedanya Wilona. Nah, kira-kira dari 2 bentuk ini, ukuran lingkaran yang berbeda ini, kira-kira terlihat perbedaannya dari mana? Dari diameternya. Kalau ini diameternya kecil, kalau ini diameternya besar. Jadi yang membedakan ukuran perbedaan roda sepeda Wilona dan sepeda Dani adalah dari diameternya. Oke. Sekarang kita ke soal nomor 6. Bagian lingkaran yang ditunjukkan oleh tanda panah OD. Nah, tanda panah ini, tanda panahnya saya pertebal ya. Tanda panahnya ini mengarah ke garis ini, dari titik O ke titik D. Jadi yang ditanyakan adalah garis ini. Kira-kira ini garis apa ini? Ini adalah apa teman-teman? Apotema. Jadi ini adalah apotema. Ya. Kalau juring yang mana Pak? Ini kita ulang kembali ya. Ini adalah juring. Nah, yang ini juring. Oke, ini adalah daerah juring. Tembereng itu berarti juring bukan ya? Tembereng bukan juga. Mana tembereng? Ini tembereng daerah, ini tembereng namanya. Kemudian busur yang mana? Ini busur. Ini busur AC. Ini juga bisa dinamakan busur BC. Ini juga bisa dinamakan busur AB. Nah, ya. Jadi busur juga bukan jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah apotema. Seperti itu teman-teman. Oke. Kita sekarang lanjut ke soal nomor 7. Oke. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Panjang diameter adalah setengah dari jari-jari. 2. Tali busur terbentuk dari 1 titik pada lingkaran. 3. Panjang jari-jari lingkaran adalah setengah bagian dari diameter. 4. Titik sudut sebuah lingkaran berjumlah tak terhingga. Oke. Pernyataan yang benar adalah sekarang kita harus menganalisis satu persatu ya. Kira-kira mana yang tepat? Yang pertama, panjang diameter adalah setengah dari jari-jari. Kalau ada pernyataan seperti ini, berarti kira-kira lebih panjang mana teman-teman? Antara diameter dengan jari-jari. Lebih panjang jari-jari. Padahal kenyataannya kalau diameter dengan jari-jari itu harusnya lebih panjang diameter. Berarti pernyataan nomor 1 adalah pernyataan yang salah. Oke. Nomor 2, tali busur terbentuk dari 1 titik pada lingkaran.
Kita tahu kalau tali busur itu adalah ini. A kecil tali busur. Apakah ini satu titik? Ternyata bukan. Itu adalah beberapa titik yang membentuk satu garis. Nah, jadi kalau yang nomor 2 ini adalah salah. Ya, garis itu kan kumpulan dari beberapa titik. Tetapi kalau ini tali busur itu kan bukan satu titik, tetapi beberapa titik ya. Oke. Nomor 3. Panjang jari-jari lingkaran adalah setengah dari diameter. Jadi lebih panjang diameter. Setengah diameter adalah jari-jari. Jadi nomor 3 ini jawaban yang tepat. Nomor 4. Titik sudut sebuah lingkaran berjumlah tak terhingga. Betul ya? Oke, titik sudutnya berjumlah tak terhingga ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, sekarang kita ke nomor 8. Hubungan antara jari-jari lingkaran dan diameter ditunjukkan oleh persamaan. Nah, ini hubungan antara jari-jari dan diameter. Tentu teman-teman sudah tahu kalau antara jari-jari dengan diameter itu kira-kira lebih panjang diameter atau lebih panjang jari-jari. Ya, jadi lebih panjang diameter. Berapa kalinya jari-jari diameter itu? 2 kalinya jari-jari itu adalah diameter. 2 kalinya jari-jari adalah diameter. Nah, kira-kira yang mana teman-teman? 2 kalinya jari-jari. Jari-jari itu kan bisa disimbolkan dengan R ya. Berarti 2 kalinya jari-jari, 2 kalinya jari-jari sama dengan diameter. Ini. Yang mana kira-kira? Ya, yang B ya. Diameter adalah 2 kali jari-jari. Kalau yang 3. Kalau yang C ini, yang A ini salahnya di 3. Kalau yang C salahnya di setengah. Kalau yang D salahnya di 1/4. Oke. Sekarang kita mulai ini menghitung ya teman-teman ya, nomor 9. Oke, nomor 9. Coba kita hitung bersama-sama ya. Oke. Keliling lingkaran yang diameternya 21 cm adalah, jadi keliling lingkaran yang diameternya berapa? Diameternya 21. Sekarang kita coba gambar lingkarannya di sini ya teman-teman ya. Ini ada lingkaran, oke. Diameternya 21 cm. Oke. Nah, sekarang kita hitung kelilingnya ya. Keliling itu kan pi kali diameter. Kira-kira 21 ini kan kelipatan 7 ya. Jadi pi-nya kita pakai berapa? 22/7 kali 21 ya. Kita panjangkan. 21 kita bagi 7 berapa? 21 bagi 7 ada 3. Sekarang tinggal 22 kali 3 berapa kira-kira? 66 cm. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Sekarang kita coba ke nomor 10. Ya, nomor 10. Keliling roda mobil-mobilan Doni adalah 88 cm. Nah, diameter roda tersebut adalah, nah, jadi soal nomor 10 ini kebalikan ya. Jadi menghitung mundur ya nak ya. Jadi yang nomor 10 ini kita disuruh mencari diameternya. Kemudian kita diberitahu kelilingnya dulu. Nah, kira-kira gimana? Nah, caranya begini. Ya. Nomor 10 ya. Oke. Jadi keliling itu kan rumusnya pi kali diameter ya. Kemudian kalau kelilingnya 88, pi-nya kita ganti 22/7 kali diameternya ya. Caranya bagaimana kira-kira ya? Caranya langsung saja 88
ya dibagi 22 dikali 7 ya. 88 dibagi 22 berapa? Ada 4 kali 7 sama dengan 28. Sudah selesai. Jadi ketika teman-teman itu di soal itu diketahui kelilingnya, kemudian ditanya diameter, maka cukup kelilingnya langsung dibagi 22. Jadi kelilingnya dibagi 22. 88 dibagi 22 ada 4, kita kalikan 7. Ya, jadi ada berapa diameternya? 28. Pak, kalau ditanya jari-jarinya gimana, Pak? Ya 28 bagi 2 langsung. Ya, ada 14. Tetapi pada soal ini itu kan teman-teman disuruh mencari diameternya. Jadi cukup pakai cara seperti ini saja. Jadi saya ulangi sekali lagi, ketika ditanyakan keliling maka cukup kelilingnya itu berapa, kalian bagi 22 lalu kalikan 7 ya. Oke, jadi jawabannya ada 28. Yang mana kira-kira jawabannya adalah yang Oke, ya teman-teman. Itu pembahasan kita sampai di nomor 10. Oke, teman-teman, lanjut kita ke soal nomor 11 ya. Soal nomor 11. Oke. Suatu kolam renang berbentuk lingkaran dengan diameter 14 meter. Pertanyaannya, keliling dan luas kolam renang tersebut adalah. Jadi ini ada kolam renang. Kita ilustrasikan kolam renang itu ya. Kolam renang itu dengan ukuran diameternya 14. Nah, ini misalnya kolam renang bentuk lingkaran dengan diameternya 4. Nah, pertanyaannya adalah berapa kelilingnya? Ya, kelilingnya adalah pi kali d ya. Pi-nya kita pakai 22/7 kali diameternya berapa? 14. Kita panjangkan. 14 dibagi 7 berapa? Ada 2. 22 kali 2 berapa? 44 meter. Jadi kelilingnya adalah 44 meter. Sekarang kita cari luasnya. Luasnya itu menggunakan rumus pi kali r kali r atau pi kali r kuadrat. Ya. Pi-nya kita pakai 22/7. Pak, R-nya itu berapa, Pak? Nah, R-nya kita cari dari sini, teman-teman. Kalau ini diameternya 14, maka R-nya berapa? Kita tahu kalau R adalah separuhnya diameter atau setengah dari diameter. Karena diameternya 14, maka R-nya berapa? 7. Nah, jadi R-nya adalah 7. Ya, dikali R-nya 7 dikali 7. Kita panjangkan. Ya, 7-nya kita coret saja. 7 dengan 7 kan 1 ya. Oke. 22 kali 7 berapa? 22 kali 7. 2 kali 7 14. Kita tulis 4, kita simpan 1. 2 kali 7 14 tambah 1 15. Jadi 154 meter persegi. Jadi jawabannya 44 meter, kelilingnya luasnya 154. Mana kira-kira? Nah, kelilingnya 44 ya. Oke. Jadi luasnya 154. Jadi jawabannya yang mana? Ini satuannya meter ya, teman-teman ya. Ini oke. Sekarang kita soal nomor 12 ya.
rumus luas dan keliling lingkaran adalah, kita tahu kalau luas itu 2 kali pi kali r kali r. Jadi rumus luas itu pi kali r kali r. Sedangkan keliling adalah pi kali d. Oke, kita cari sekarang yang luasnya dulu, pi kali r kali r. Yang A itu pi kali r saja, berarti A salah. Yang B pi kali r kali r, kemungkinan betul. Yang C pi kali r kuadrat, kemungkinan betul. Yang D pi kali r saja, berarti D salah. Sekarang tinggal B sama C. Sekarang kita lihat rumus keliling itu pi kali D, diameter. Pak, tidak ada diameternya, Pak. Mana kira-kira? Sekarang kita ubah, keliling itu bisa juga pi kali diameter itu apanya, jari-jari sih? 2 kali jari-jari, Pak. Oke, jadi diameter itu bisa diganti dengan 2 kali jari-jari. Berarti keliling itu rumusnya bisa pi kali 2 kali r. Yang mana kira-kira? Yang C. Jadi nomor 12 jawabannya adalah C, pi kali 2 kali pi kali pi kali 2 kali r, atau keliling sama dengan 2 kali pi kali r. Ini sama saja ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita ke soal nomor 13. Sebuah jam dinding berbentuk lingkaran memiliki diameter 28 cm. Keliling jam dinding tersebut adalah, nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Oke. Kita ibaratkan ini adalah jam dinding yang berbentuk lingkaran. Kemudian diameternya itu 28. Kira-kira kelilingnya berapa? Jadi keliling, ini soal nomor 28 ya. Nomor 13 ya teman-teman ya. Keliling sama dengan pi kali d. Pi-nya kita pakai 22/7 kali diameternya berapa? 28. Kita panjangkan. Oke. 28 dibagi 7 berapa? Ada 4. Jadi 22 kali 4 berapa? 88. Nah, mana jawabannya teman-teman? Ini ya jawabannya 28. Oke. Sekarang kita ke soal nomor 14. Ya. Kita sekarang ke soal nomor 14. Sekarang kita ke soal nomor 14. Diketahui keliling lingkaran adalah 132 cm. Jari-jari lingkaran tersebut adalah, nah, oke, soal ini serupa dengan soal nomor 10 tadi ya. Jadi ketika ada keliling ya, keliling itu rumusnya kan pi kali d. Kelilingnya berapa? 132. Pi-nya 22/7 dikali d ya. Ini tadi ya. Jadi bagaimana caranya? Cukup kelilingnya dibagi 22. 132 dibagi 22 ya. Kemudian kita kalikan dengan 7 ya. 132 dibagi 22 ada berapa? Ya, kalau teman-teman sudah tahu jelas ada 6 ya. Tapi kita coba hitung ya teman-teman ya. Jadi begini. 132 ya dibagi 22. Oke. 22 kali 1 22 ya. Oke teman-teman ya. 22 kali 1 22. 22 kali 2 44. 22 kali 3 66. 22 kali 4 88. 22 kali 5 berapa teman-teman? 110 ya. 22 kali 6 132 ya. Jadi ini kali 6.
Jadi jawabannya berapa ini? 132 dibagi 22 ada 6 kali 7 berapa? Ada 42. Ingat teman-teman, 42 ini bukan jawabannya karena 42 ini adalah apa? Diameter. Yang ditanyakan di soal ini, soal nomor 14 ini adalah apa ini? Jari-jari. Berarti 42 ini kita bagi berapa supaya ketemu jari-jari? Kita bagi 2 sama dengan 21. Jadi jari-jarinya adalah 21. Jadi jawabannya ini. Bukan yang ini loh ya, tapi yang ini jawabannya ya. Oke. Jadi sekali lagi untuk penguatan, ketika di soal itu diketahui keliling, maka cukup kelilingnya dibagi 22 kemudian dikalikan 7. Seperti itu, oke. Sekarang kita ke soal nomor 15. Sebuah kertas berbentuk lingkaran dengan jari-jari 14 cm. Luasnya berapa kira-kira? Nah, berarti kalau ada soal seperti ini, kita hitung ya teman-teman ya, menemukan rumus luas. Oke teman-teman, sekarang di soal 15 ya. Oke, kertas berbentuk lingkaran, nah dengan jari-jarinya 14, maka luasnya, oke, luasnya rumusnya apa teman-teman? Pi kali R kali R ya. Pi nya berapa? 22/7 kali jari-jarinya berapa? 14 kali 14. Oke, kita panjangkan ya. Jadi 22 kali 14 kali 14 dibagi 7. Kita coret. 14 dibagi 7 ada 2. 22 kali 2 itu berapa teman-teman? 44 kali 14. Oke. Sekarang kita hitung. 44 kali 14 berapa kira-kira? 4 kali 4 16, 6 nyimpen 1, 4 kali 4 16 tambah 1 17. Kita kasih bintang di sini. 1 kali 4 4, 1 kali 4 4 ya. Kita tambah 6, 7 tambah 4 kan 11. 1 nyimpen 1, 1 tambah 1 tambah 4 6. Jadi berapa? 616. Jadi jawabannya adalah yang B. Seperti ini teman-teman. Oke, jadi ini pembahasan kita terkait dengan soal penilaian harian tema 3. Materinya materi lingkaran, mengenal unsur-unsur lingkaran, kemudian keliling lingkaran dan juga luas lingkaran. Oke teman-teman, kita selesaikan sampai nomor 15 terlebih dahulu. Nanti tunggu video selanjutnya untuk soal nomor 16 sampai soal nomor 20. Kemudian ada isian 5 soal. Mungkin itu hari ini yang bisa kita pelajari. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.